Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fahman amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah. Pagi ini kita melanjutkan pembelajaran kembali. Semoga Allah berikan kemudahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berikan kemudahan untuk semua dalam mempelajari bahasa Arab, diberikan istiqomah dan keberkahan ilmu. Kita mulai dulu nabda darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kemarin kita mempelajari naat dan man'ut ya. Yang mana naat itu adalah sifatnya, man'ut itu adalah yang disifati atau pemilik sifat. Yang antara naat dan man'ut itu harus ada 4 kesesuaian ya. Naat selalu mengikuti man'ut. Jadi naat yang ngikutin man'ut ya. Naat selalu mengikuti man'ut dalam 4 hal. Yang pertama dari sisi i'rab, yaitu perubahan bentuk akhir, marfu, mansub atau majrur. Yang kedua dari sisi jenis, yaitu muzakkar dan muannas. Kemudian yang ketiga dari sisi penjelasannya, yaitu ma'rifah dan nakirah. Yang terakhir dari sisi jumlah, yaitu mufrad, musanna dan jamak. Kemarin mau saya jelaskan ulang sedikit ya, tapi kita penjelasannya nggak yang detail sekali. Kita hanya mengulang sedikit untuk memudahkan ke naat man'ut ya. Yang pertama ditinjau dari sisi muzakkar. Kita urutkan dari yang kita awal pelajari. Yang awal kita pelajari itu kan pertama jenis dulu ya, muzakkar dan muannas. Kesamaan dari sisi jenis, yang mana jenis ini nanti terbagi menjadi muzakkar dan muannas. Ibu-ibu masih ingat apa perbedaan muzakkar dan muannas? Muzakkar itu menunjukkan laki-laki dari manusia, jantan dari hewan ya, dan kosakata yang tidak memiliki ciri muannas, yaitu salah satu cirinya adalah tak marbutoh. Jadi kalau seandainya ada nama laki-laki bertak marbutoh, tetap kita masukkannya ke dalam kategori muzakkar karena dia memang benar-benar muzakkar hakiki. Kemudian muannas. Kalau muannas yaitu nama perempuan ya, perempuan, kemudian betina dari binatang, kemudian juga kosakata yang memiliki ciri muannas yaitu bertak marbutoh. Tapi kan tetap selalu ada pengecualian ya. Contoh tadi di muzakkar ada nama pakai tak marbutoh, tapi nama laki-laki, maka tetap kita masukkannya ke dalam muzakkar seperti Usama, Hamzah gitu ya. Kemudian di muannas juga sama, ada yang nggak pakai tak marbutoh tapi kita masukkannya ke dalam muannas. Di antaranya apa itu? Ya, anggota tubuh yang berpasangan ya, mata, ainun, kaki, rijlun ya. Kemudian lagi ada beberapa pengecualian juga seperti langit, as-sama'u ya. Kemudian matahari, as-syamsu. Tapi kalau al-qamaru dan an-najmu tetap masuk kategorinya muzakkar itu ya. Itu penjelasan dari muzakkar dan muannas. Masih ingat ya, insyaallah? Penjelasannya sudah cukup muzakkar muannas? Sudah ya. Yang kedua yang kita pelajari adalah dari sisi jumlah dulu ya, yang kita pelajari waktu itu. Dari jumlah dulu atau ma'rifah nakirah dulu ya dulu? Ma'rifah, baru jumlah ya. Ma'rifah nakirah dari sisi kejelasan. Untuk kejelasan nanti dibagi menjadi 2, yaitu ma'rifah, kita nakirah dulu, yaitu 1 nakirah, yang kedua ma'rifah. Nakirah itu yang sifatnya masih umum, belum spesifik. Ya, nakirah sifatnya masih
umum, belum spesifik, belum kita tentukan. Ya, jadi kita masih belum membatasi nih dengan A atau B, dengan sifat yang besar atau yang kecil dan lain-lain. Jadi itu nanti namanya kita sebut dengan nakiroh, yang sifatnya masih umum, belum kita tentukan, belum spesifik, belum terbatas, kita sebut istilahnya nakiroh. Untuk nakiroh dia punya satu ciri saja, yaitu tidak beralif lam gitu. Dan kalau tidak beralif lam, dia bisa kita kasih alif lam, nanti akan menjadi ma'rifah ya. Karena tidak beralif lam, maka otomatis nanti harokatnya tanwin ya. Hanya pada kondisi tertentu saja nanti dia tidak ditanwin. Jadi kalau kita mendapati kosakata yang mana dia bisa dikasih alif lam dan bisa dibuang alif lamnya, maka saat dibuang alif lamnya kita sebut namanya nakiroh. Gitu ya. Tapi kalau kosakata yang aslinya memang nggak beralif lam, seperti nama orang Muhammadun kan nggak ada alif lamnya. Meskipun nggak ada alif lamnya, nggak kita masukkan ke dalam nakiroh. Jadi nakiroh itu kosakata yang bisa kita kasih alif lam, dan saat alif lamnya kita buang, dia bisa tetap memiliki makna, tapi maknanya masih umum. Itu disebut dengan nakiroh. Ciri nakiroh cuma satu, yaitu tidak beralif lam. Contoh kata baitun, ini berarti artinya hanya rumah. Karena nggak pakai alif lam, otomatis kita tanwin. Sukun, maka kita artikan cukup dengan pasar. Tapi rumah yang mana belum ditentukan. Pasar yang mana belum ditentukan. Gitu ya. Nah, kata baitun dan sukun ini kan bisa kita kasih alif lam. Menjadi al baitu. Kalau sudah pakai alif lam, maka nggak boleh dikasih tanwin. Asuku. Nah, ketika kita kasih alif lam, kalau sudah kita kasih alif lam, status dia berubah dari yang belum jelas masih umum menjadi khusus, sudah spesifik, namanya ma'rifah. Gitu. Ya, jadi kalau ma'rifah itu lawan dari nakiroh, sudah spesifik, sudah khusus, sudah jelas, sudah ditentukan. Saat kita bilang al-baitu, berarti kita sudah menentukan nih rumah yang mana. Ya, rumah yang di depan sana atau yang di belakang. Rumah yang bagus atau yang biasa saja, gitu ya. Kemudian asuku, saat kita sebut asuku juga berarti kita sudah menentukan pasar yang mana. Kalau sukun kita belum menentukan nih, sifatnya masih umum, ya pasar gitu saja. Tapi kalau sudah asuku, kita tambahkan alif lam menjadi ma'rifah, berarti kita sudah menentukan pasar yang mana. Asuku, pasar besarkah, pasar di Noyokah, dan yang lain-lain. Bisa dipahami perbedaannya? Kenapa? Tetap nggak bisa berdiri sendiri. Ini masih kosakata saja. Ya. Kalau sudah al-baitu asuku, berarti sudah jelas yang kita maksud adalah yang mana. Gitu ya. Jadi kita sudah spesifik, sudah menentukan. Yang kita maksud adalah rumah yang mana, pasar yang mana. Tapi kalau tidak beralif lam, baitun sukun, berarti sifatnya masih umum. Kita belum menentukan, belum spesifik, gitu ya. Sampai sini bisa dipahami perbedaan ma'rifah nakiro? Bisa ya? Dan kalau nakiro tadi cuma punya satu ciri saja, tidak beralif lam, cuma satu kalau nakiro. Kalau ma'rifah pertama beralif lam. Yang beralif lam. Jadi kalau ada kosakata beralif lam pasti ma'rifah. Tapi kalau kosakata nggak pakai alif lam belum tentu nakiro, karena ada beberapa kosakata yang masuk kategorinya ma'rifah tapi ternyata dia tidak punya ciri alif lam. Karena memang dia nggak bisa dilekati alif lam. Gitu. Di antaranya selain isim yang beralif lam, jadi kalau ada beralif lam berarti ma'rifah. Masih ingat apa lagi yang ma'rifah? Nama orang isim, namanya isim alam. Isim alam. Isim alam itu nama orang, nama kota, nama tempat, nama negara, nama gunung, nama sungai. Ya, intinya nama untuk sesuatu yang sudah pasti, sudah jelas. Contohnya nama orang, meskipun nggak pakai alif lam seperti Aliyun,
Ya. Maka ini meskipun nggak pakai alif lam, tetap kita sebutnya ma'rifah. Kita kalau sudah menyebut ali, sudah jelas belum? Sudah spesifik belum? Yang kita maksud siapa? Sudah ya? Maka masuk kategorinya ma'rifah. Meskipun tidak ada alif lamnya. Atau nama kota saat kita menyebut kata Jakarta. Jakarta kan tanpa alif lam. Tapi sudah spesifik belum? Sudah, hanya satu kota saja yang kita sebut kota Jakarta. Saat kita menyebut Bromo, gunung, ini sudah spesifik belum? Sudah, yang kita maksud adalah satu gunung itu, yaitu Gunung Bromo, meskipun tidak ada alif lamnya. Ya, jadi nama orang, nama kota, nama negara, nama gunung, nama sungai, meskipun tidak ada alif lamnya, nanti kita masukkannya ke dalam ma'rifah karena kita sudah menyebut sesuatu yang spesifik, sesuatu yang khusus. Apalagi yang ma'rifah? Domir. Domir artinya kata ganti, ya. Domir baik mulai dari huwa sampai nahnu. Kita pernah menulis ya, nggak saya tulis semua. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Ini semua masuk kategorinya ma'rifah, meskipun tidak ada alif lamnya. Karena saat saya menyebut huwa, dia spesifik ya. Menyebut ana, saya berarti kan spesifik, khusus, ya saya saja. Maka domir masuk kategorinya ma'rifah meskipun tidak ada alif lamnya. Ataupun domir yang muttasil mulai dari hu sampai na. Ya. Kita sudah belajar juga ya, pernah menulis hu untuk muzakkar satu laki-laki, hu perempuan menjadi ha, ya. Ana menjadi ya, sukun, anta, ka, anti, ki, itu semua juga masuk kategorinya ma'rifah. Ya, meskipun kesannya nanti hanya hu saja atau ka saja untuk anta. Ini meskipun hanya satu huruf tapi dia masuk kategorinya ma'rifah karena sudah spesifik, sudah jelas siapa yang dimaksud. Ya. Apalagi yang ma'rifah? Isyarah, kata tunjuk. Isim isyarah seperti kita menunjuk yang dekat menggunakan hadza, atau kalau muannas kita menggunakan hazihi. Kalau jauh apa? Ya, tilka, dzalika, hunaka, sohi. Kalau di sini huna, ya. Ini nanti masuk kategorinya ma'rifah meskipun tidak ada alif lamnya. Sudah bisa dipahami sampai poin 4 masuk kategori ma'rifah meskipun tidak ada alif lamnya karena sudah spesifik. Saat saya bilang ini, itu berarti sudah jelas, sudah spesifik, sudah khusus. Maka meskipun nggak ada alif lamnya masuk kategorinya ma'rifah. Silakan kalau ada yang mau ditanya dulu. Belum ada? Apalagi yang ma'rifah? Isim mausul. Isim mausul, isim yang memiliki makna yang untuk laki-laki ada allazi perempuan, allati. Dulu kita pernah nulis ya? Ini saya tulis hanya di antaranya saja. Nanti allazina, allati itu masuk kategorinya isim mausul. Isim mausul ini kata hubung yang punya arti yang, ya. Maka nanti akan masuk kategorinya ma'rifah. Ayo yang keenam apa? Mudhaf ilal ma'rifah. Mudhafun ilal ma'rifah. Untuk mudhaf ilal ma'rifah nanti penjelasannya setelah kita belajar naat man'ut ya. Tapi dulu pernah kita pelajari sedikit ya. Kita pelajari dulu mudhaf ilal ma'rifah adalah isim nakiro. Mudhaf ilal ma'rifah adalah
isim nakiroh yang disandarkan kepada salah satu isim ma'rifah. Mudhaf ilal ma'rifah, masih ingat penjelasannya dulu? Isim nakiroh yang disandarkan kepada isim yang ma'rifah. Yang ma'rifah apa saja? Alif lam, isim alam, domir, isyarah, mausul. Maka ketika ada isim ma'rifah, isim nakiroh, saya tulis di sini biar nggak lupa ya. Isim nakiroh yang disandarkan kepada isim ma'rifah. Isim ma'rifahnya apa saja? Poin 1 sampai 5. Ya, poin 1 sampai 5. Contohnya gimana? Tadi mudhofnya berarti harus pakai nakiroh. Contohnya kata rumah, baitun. Kan harus pakai nakiroh ya. Jadi nggak boleh dikasih pakai alif lam. Disandarkan kepada yang ma'rifah. Kita mau sandarkan kepada kita sandarkan kepada nama. Coba nama Aliun, baitun Aliun. Tapi kalau ikut pola mudhaf ilal ma'rifah nanti ada ketentuan lain. Bukan berarti langsung kita sandarkan saja yang nakiro ke ma'rifah, tapi ada teorinya. Yang nakiroh di depan yang jadi mudhaf nggak boleh kasih alif lam, tapi juga nggak boleh kita kasih tanwin ya. Jadi cukup nanti harokatnya baitu. Afwan ya. Dari baitun tadi nggak boleh kita kasih tanwin, maka menjadi baitu. Ya, tidak boleh alif lam, tidak boleh tanwin. Kemudian kosakata yang kedua yang nanti nama istilahnya adalah mudhaf ilaih, ini harus majrur, tidak boleh marfu, tapi harus majrur. Majrur bentuk paling dasarnya adalah kasroh. Karena ali tidak beralif lam, maka kasrohnya nanti kita tanwin kan, maka menjadi baitu aliin. Maka baitu yang asalnya kalau kita lihat nakiro, baitu kan asalnya nakiro ya, nggak pakai alif lam, berarti nakiro. Tapi karena disandarkan pada isim yang ma'rifah, maka statusnya baitu jadi naik. Yang tadinya nakiro jadi naik, berubah jadi ma'rifah. Penyebab ma'rifahnya kenapa? Karena disandarkan kepada yang ma'rifah. Asalnya nakiro, tapi berubah statusnya menjadi ma'rifah. Itu mudhaf ilal ma'rifah. Sampai sini ada yang ditanyakan? Lalu bagaimana kalau disambungkan domir? Dari baitun, mau kita sambungkan, ini rumahnya adalah rumahmu. Kamu kan biasanya anta ya. Nah, tapi kalau mau kita sambungkan dengan kata sebelumnya, kita nggak boleh pakai anta. Anta kita rubah jadi ka. Ya. Domir kalau mau kita jadikan mudhaf, kita nggak bisa pakai yang huwa sampai nahnu. Ya, domir kalau mau kita sambungkan dengan mudhaf, kita pakainya yang hu sampai nah, yang muttasil. Maka dari baitun anta, antanya kita rubah jadi ka, baitunnya tetap kaidahnya nggak boleh ditanwin, maka menjadi baituka. Dan ini sudah jadi ma'rifah. Nggak usah dikasih alif lam, sudah ma'rifah. Jadi ibu nanti kalau mendapati kalimat diakhiri dengan domir hu sampai na, jangan pernah dikasih alif lam. Iya Bu? Semuanya jadi berubah status jadi ma'rifah. Awalnya kan asalnya baitunnya nakiro, tapi karena yang disandarkan penyandarnya ini adalah kadomir ma'rifah, maka status nakirohnya naik jadi ma'rifah. Gitu. Maka di sini
mudhafun ilal ma'rifah, yaitu isim nakiro yang disandarkan kepada ma'rifah, statusnya akhirnya berubah menjadi ma'rifah. Ini tuh. Meskipun nggak ada alif lamnya, status dia ma'rifah. Penyebabnya apa? Karena isim setelahnya berupa isim ma'rifah. Untuk detail ini nanti setelah kita belajar naat man'ut. Nggak boleh kalau dikasih al salah. Sudah jelas, sudah ma'rifah. Jadi kalau ibu-ibu mau bikin kalimat, mau ketemunya sama fi'il, mau ketemunya sama isim, kalau bersambung dengan domir muttasil tipe hu sampai na ini, jangan pernah dikasih alif lam. Salah. Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Untuk detail ini nanti setelah naat man'ut kita akan belajar. Ada sendiri nanti ya. Ada yang mau ditanya? Ma'rifahnya baru 6, masih ada satu lagi, masih ingat? Munada. Di mana ya kita tulis ya? Di mana? Di samping. Di bawah ya syukur. Ini ya saya tandain dulu. Suk ini babnya dulu kita tulisnya apa? Hanya munada saja gitu. coba saya lihat dulu. Mana Bu? Sebelah kiri ada al-munada al-maksudu ta'inuhu dulu ya. Yang belakang masih kelihatan ya? Kalau Bu Ana sudah kelihatan, berarti yang lain kelihatan. Ya, al-munada al-maksudu ta'inuhu. Al-munada itu artinya yang dipanggil. Ya, kalau ada yang dipanggil, manggil itu bisa pakai ya. Yang kita maksud sekarang adalah yang ya. Karena kalau yang ya ayuhan nanti harus memang pakai alif lam. Kalau ada al-munada itu adalah yang dipanggil. Yang dipanggil letaknya biasanya setelah harfun nida. Ya, ini namanya harfun nida, yaitu huruf yang digunakan untuk memanggil. Nah, kalau ada ya al-maksud ta'inuhu, ini yang sudah ditentukan siapa tuh yang dipanggil. Kita ngelihat anak kecil, kita manggil si anak tadi, meskipun kita nggak kenal, bisa kita panggil ya waladu, gitu ya. Wahai anak, gitu ya. Ya waladu. Dan waladu nanti kita sebutnya al-munada, yang dipanggil. Nah, al-munada yang dipanggil ini nanti nggak perlu kita kasih alif lam, Bu. Jangan dikasih alif lam. Ya. Kemudian kalau dia hanya tersusun dari satu kosakata, ya, tersusun dari satu kata saja, maka kita mabnikan, bentuknya tetap pakai doma saja, jangan ditanwin. Waladu. Ya. Nah, ketika sudah ada ya waladu, meskipun waladu ini zohirnya nakiro, nggak pakai alif lam, dan meskipun nggak pakai tanwin, zohirnya kan nakiro. Secara zohir waladu nakiro, karena tidak beralif lam. Tapi kalau sudah ada ya, statusnya naik, berubah dari nakiro menjadi ma'rifah. Gitu. Jadi kalau kita mau manggil seseorang, kalau nama orang, makasih Bu, jazakallahu khairan. Kalau nama orang itu kan memang ya sudah ma'rifah. Tapi misalnya kita memanggilnya, ya, kalau kita memanggilnya seseorang yang namanya, maka ini memang sudah ma'rifah. Ya Muhammadu, Muhammad kan isim alam ya. Kalau ada ya-nya, jangan ditanwin, cukup domah. Ya, jangan ditanwin. Dia mabni dengan domah. Ya Muhammadu. Ya Aliyu. Kalau ini kan jelas memang ma'rifah nama orang. Tapi kalau kita memanggilnya tidak dengan sebutan nama, misalnya ada seorang
pria, kita panggil ya rojulu. Ya rojulu, jangan dikasih alif lam, jangan dikasih tanwin. Meskipun nakiro, tapi karena sudah ada ya, maka yang nakiro ini berubah menjadi ma'rifah. Penyebabnya ada karena ada ya-nya. Ya rojulu, ya ustazu, ya mudarrisu. Kalau mu'anas gimana? Sama saja. Sama saja ya. Contoh nama orang, kalau nama orang ya Fatimatu. Tidak ditanwin. Ya Ustazatu. Ya mudarrisatu. Kalau ya rojulu berarti yam atu. Itu. Meskipun nggak pakai alif lam, ya, tapi statusnya sudah naik jadi ma'rifah. Penyebab status naik ma'rifah karena ada ya, ada harfun nida ini, ya. Kalau ada harfun nidanya, kosakata setelahnya naik statusnya menjadi ma'rifah, meskipun bentuknya nakiroh tanpa alif lam. Dan nanti tidak perlu ditanwin. Nah, ini ma'rifah yang sudah kita pelajari, ya. Paham tuna? Jadi kenapa? Guru ya, iya Bu. Mudarrisu guru. Sama Bu, pengajar, guru, pengajar artinya. Guru juga atau pengajar. Silakan, ada yang mau ditanyakan dari ma'rifah? Ini hanya mengulang sebenarnya. Sudah selesai ini? Kalau sudah selesai kita ke kemarin babnya masih naat man'ut ya. Kenapa nulis? Yang sudah punya catatan nggak perlu nulis lagi. Iya, yang belum aja. Yang sudah punya sudah ya. Sudah ya. Enggak, cuma ini aja Mbak. Bawah. Kenapa? Belum. Yang mana sudah? Yang ini sudah ya. Ini saya hapus ya sebelah sini. Bu Pur nanti lihat catatan yang lain. Ya. Naat man'ut kesamaannya jenis muzakkar, mu'annas, yang kedua kejelasan nakiroh dan ma'rifah. Kemudian yang kita pelajari mufrad dulu Bu ya, jumlah dulu ya. Sesuai urutan kita pelajari. Jumlah ya. Ditinjau dari jumlah atau adad yang nanti akan terbagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan mufrad menunjukkan jumlah 1. Kemudian ada musanna menunjukkan jumlah 2. Yang terakhir ada bentuk jamak menunjukkan jumlah 3 ke atas. Nah, nanti jamak ada lagi pembagiannya jadi 3. Ada jamak muzakkar salim, kemudian muannas salim, yang terakhir adalah jamak taksir. Ya. Ini kemarin sudah kita bahas belum ya detailnya? Kayaknya sudah ya. Di pertemuan yang sebelumnya ini ya. Sudah kita bahas. Jadi ini nggak usah saya jelaskan lagi ya. Kemarin baru sampai musana. Oh sudah. Berarti kita masuk ke jamaah hari ini ya. Ada kelas? Bumi sudah Bu?
Saya hapus. Nah, sebelum kita masuk ke naat man'ut menggunakan bentuk jamak, kita ke 4 dulu, yaitu dari sisi i'rab, yaitu perubahan bentuk akhir. Perubahan bentuk akhir. Adapun perubahan bentuk akhir isim, karena bab kita kan naat man'ut isim dan isim ya. Perubahan bentuk akhir untuk isim, kita kan juga sudah belajar fiil ya. Nah, fiil itu nanti i'rabnya beda Bu ya sama isim. Yang sekarang kita masuk adalah yang isim dulu. Isim punya 3 bentuk perubahan. Ada yang kita sebut dengan marfu. Marfu itu berarti punya tanda rofa. Kemudian ada yang kita sebut dengan mansub, berarti punya tanda apa? Nasab. Ada yang majrur, berarti punya tanda jar. Gitu ya. Untuk isim akan punya 3 perubahan bentuk. Kemarin sudah kita pelajari untuk yang mufrad, tanda rofanya apa? Doma. Untuk yang musanna, tanda rofanya alif. Kemarin baru sampai situ ya. Mansub yang mufrad pakai apa? Fathah. Kemudian yang musanna pakai ya. Kemudian majrur mufrad pakai apa? Kasro. Musananya pakai ya. Sekarang kita menuju ke jamak, bentuk jamak ya. Kosakatanya kita samakan dengan yang kemarin ya. Kemarin itu saya ambil dari buku. Kemarin saya nulisnya baru sampai musana saja. Belum ada jamaknya ya. Kita samakan ya, biar nanti ibu pas nulis bisa nyambung ya dengan jamak. Ini masih saya tulis bentuk mufrad dulu, Bu. Saya ambil dari buku tapi nggak urutan ya, karena saya mau sesuaikan dengan jamak mudzakkar salim dulu, jamak muannats salim, kemudian baru jamak taksir. Gitu. Jadi nggak urutan dengan yang ada di buku. Ibu-ibu, saya ganti kosakatanya, khawatir ibu-ibu bingung karena bentuk jamaknya nanti yang ini untuk tilmiz bentuk jamaknya itu tidak bertanwin. Saya khawatir nanti bingung di tanda mansub dan majrurnya. Saya ganti ya. Najah.
Saya ganti deh. Siapa ya? Najaha Muhandisun aja yang sama-sama dulu. Untuk memudahkan di i'rabnya. Najaha Muhandisun mujtahidun. Telah berhasil atau sukses seorang insinyur yang sungguh-sungguh yang rajin, yang bersungguh-sungguh yang rajin. Kita lihat di sini ada najaha fiil kata kerja ya. Ada fiil kata kerja, maka muhandisun adalah fa'il. Fa'il i'rabnya harus marfu. Karena muhandisun bentuk tunggal, maka tanda rofanya di sini pakai doma. Kita tanwin karena tidak beralif lam. Nanti kalau beralif lam ya tinggal kita ganti saja, tidak bertanwin ya. Najaha muhandisun, karena muhandisun mufrad, maka naatnya juga harus berupa bentuk mufrad. Mujtahidun kita sebut apa? Naat ya. Dia menjadi sifat untuk muhandisun. Mujtahidun statusnya adalah na'tun. Sifat untuk kata muhandisun. Berarti muhandisun adalah man'ut. Kata yang disifati. Ya. Antara naat kan harus selalu mengikuti man'ut ya. Nanti akan ada muncul pengertian yang, tapi syaratnya kan harus terpenuhi baru kita bisa sebut sebagai naat. Nanti punya pengertian yang syaratnya yang pertama tadi harus ada kesamaan dari sisi, kita dari yang sini ya sudah pelajari jenis ya. Antara muhandisun mujtahidun sudah terpenuhi sama-sama muzakkar. Kemudian dari kategori yang kedua kejelasannya sama-sama nakirah. Kemudian yang ketiga dari sisi jumlahnya sudah sama-sama mufrad. Kemudian dari sisi i'rabnya muhandisun marfu, mujtahidun ikut marfu juga. Berarti sudah sesuai ya. Sama kan ya, sama-sama marfu. Berarti sudah sesuai, maka bisa kita sebut dengan naat man'ut. Maka kita kasih pengertiannya yang jangan kita kasih itu adalah atau ini, jangan kita kasihnya, nanti kurang cocok. Najaha muhandisun mujtahidun, telah sukses insinyur yang rajin. Tapi kalau kita kasih makna telah sukses insinyur itu rajin, nggak cocok ya, karena nanti nama kaidahnya akan berbeda. Kalau kaidahnya sudah sama-sama seperti ini, yang muncul maknanya adalah yang telah sukses insinyurnya rajin juga nggak cocok. Karena kalau nya milik biasanya kita pakai kaidah mudhof dan mudhof ilaih gitu. Jadi kalau kaidahnya sudah munculnya naat man'ut, kita artikan dengan yang. Ketika kita rubah menjadi musanna, maka naat juga harus ikut musanna. Dari semua sisinya harus sama. Ini nggak saya tulis ulang ya, karena sudah sama nanti penjelasannya. Sama-sama fa'il marfu. Najaha muhandisani, telah sukses berhasil siapa? Dua orang
insinyur. Karena menunjukkan jumlah 2, maka tanda rofanya nggak bisa lagi pakai domah, tapi pakai alif. Nunnya nggak usah kita bawa. Nun itu memang ciri untuk jumlah 2 yang sewaktu-waktu nanti akan hilang. Ya. Najaha muhandisani. Muhandisani musanna, maka naatnya juga harus ikut musanna dan harus sama juga i'rabnya, yaitu sama-sama marfu. Ya. Muhandisani marfu, mujtahidani marfu. Ini saya tulis di sini marfu untuk yang marfu, contoh yang pertama. Jadi nanti i'rabnya sama persis ya. Najaha fi'il, muhandisani berarti jadi fa'il berarti harus marfu. Karena masih kita kasih sifat, maka sifatnya naatnya harus ngikut sama persis. Ini udah sesuai, sama-sama muzakkar, sama-sama nakiro, sama-sama musanna, sama-sama marfu. Sudah sesuai. Sekarang kita mau rubah ke bentuk jamak. Insinyurnya ada banyak. Untuk insinyur, jamaknya dia menggunakan jamak muzakkar salim. Ya. Jamaknya sekarang ini saya tulis, perubahannya kita masih jamaknya muzakkar salim. Apa sih jamak muzakkar salim? Jamak muzakkar salim adalah perubahan bentuk jamak yang dari mufradnya huruf-hurufnya masih sama, harokatnya sama, kecuali terakhir karena ada penyesuaian ya, kecuali huruf terakhir. Najaha muhan tadi muzakkar salim harus sama hurufnya dengan tunggal. Mim, ha, nun, dal, muhan, di, ha. Jamak muzakkar salim itu punya 2 kemungkinan, antara ditambahkan waw sukun nun fathah atau ya sukun nun fathah. Punya 2 kemungkinan penambahannya. Dan sebelum waw harokat doma, sebelum ya harokatnya kasroh. Gitu ya. Sebelum waw kita kasih harokat doma, sebelumnya kita kasih harokat kasroh. Nah, kapan sih kita pakai waw nun, kapan kita pakai ya nun? Nah, kita pakai waw nun kalau dalam kondisi marfu. Gitu. Jadi kalau kita mendapati khaliduna, muflihuna, khosiruna, berarti marfu. Berarti bentuk tunggalnya pakai doma, bentuk musananya pakai alif, gitu ya. Najaha muhandi suna. Tanda rofaknya adalah huruf waw. Kenapa nun nggak diikutkan? Karena nun suatu waktu bisa dihilangkan. Ya. Najaha muhandisuna. Kita mau kasih sifat. Insinyurnya yang gimana nih? Yang rajin. Maka karena mau kita jadikan sifat harus sama. Muhandisuna mujhiduna. Sama-sama marfu. Sudah sesuai semua. Ya. Nakiro, muzakkar, kemudian sama-sama jamak dan sama-sama marfu. Tapi bukan berarti nanti kalau pakai muzakkar salim harus muzakkar salim lagi, enggak. Intinya ada kesamaan di jenis, gitu ya. Kalau untuk bentuk jamak kan tadi ada 3 macam tuh. Ada muzakkar salim, muannas salim, dan taksir. Ketika menjadi naat man'ut bukan berarti muzakkar salim harus dengan muzakkar salim, muannas salim dengan muannas salim, tapi bisa muzakkar salim dengan jamak taksir, muannas salim dengan jamak taksir. Intinya di jenisnya yang kita perhatikan. Kemarin sudah kita jelaskan ya. Yang agak berbeda tuh yang jamak tidak berakal. Dia pakainya tunggal muannas. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Ayo silakan kalau ada yang mau ditanya. Baru sampai marfu. Tadi jamak muzakkar salim kan penambahannya antara 2 ditambahkan waw nun atau ya nun. Penggunaan yang pertama sudah kita dapati pakai waw nun yaitu saat berkedudukan marfu. Sekarang kita ke mansub. Kalau di buku apa ya? Sebentar ya. Saya lihat.
Kemarin pakai uhibbu ya. Oke, kosakata yang sama ya. Uhibbu ya. Uhibbu artinya menyukai, mencintai. Uhibbu. Dalam uhibbu kan sudah ada fiil, perbuatan, dan juga sudah ada fa'il. Pelakunya adalah saya ya, domir ana yang tidak muncul itu ya. Uhibbu, siapa yang saya sukai, siapa yang saya senangi? Yang saya senangi adalah muhandis, seorang insinyur. Ketika fiil dan fa'il yang menyukai saya, yang disukai muhandis, maka yang disukai jadi apa namanya? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih punya teori sendiri, dia harus mansub. Harus mansub. Bentuk tunggal muhandisan, tanda nasabnya pakai fathah. Khusus untuk fathatain ditambahkan alif secara penulisan kecuali tak marbutoh. Uhibbu muhandisan, insinyur yang gimana? Mujtahidan, yang sungguh-sungguh. Maka harus sama semua. Ini sudah ada kesesuaian, yaitu sama-sama nakiro, muzakkar, sama-sama mansub, dan sama-sama mufrad. Sudah sesuai? Ya. Tambah kecil. Karena pengennya sih rapi dengan di atas. Sabar guys. Oh ya. Oh ini terlalu kesini. harap maklum. Bentar. Udah ya, kelihatan? Tanda nasabnya pakai fathah. Nah, ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Belum? Apa? Nah itu ilmu nahu nggak boleh, nggak boleh cocok lagi bu. Ya. Ini karena bentuk tunggal ya, mau nggak mau harus begini. Menurut kita enaknya, yang lain tetap nggak boleh ya. Bentuk tunggal. Iya. Jadi untuk nahu memang kita nggak boleh cocok logi. Teorinya sudah pasti, ya. Teorinya tuh sudah paten, sudah pasti ya. Yang tunggal pakainya fathah. Sekarang kalau musanna musanna itu kan antara alif nunnya kasroh penambahannya ya, atau ya nun. Ingat nunnya selalu kasroh. Dan untuk musanna sebelum alif ataupun ya selalu fathah. Ya, bedanya itu. Kalau musanna sebelum alif dia selalu fathah, nunnya kasroh. Tapi kalau jama sebelum wau doma, sebelum ya kasroh, nunnya fathah. Uhibbu muhan disaini. Untuk musanna muhan disaini. Untuk musanna tanda nasabnya pakai huruf ya. Maka sifatnya nanti mujdaini. Sama-sama menggunakan huruf ya karena sama-sama musanna. Nah, ini berarti sudah sesuai. Uhibbu muhandi saini mujtahidaini. Sampai sini bisa dipahami? Fahim tunna?
Ya, sekarang kita ke bentuk jamak. Untuk jamaknya, perubahan dari tunggal ke jamak huruf kan harus sama ya. Kalau jamak muzakkar salim, muhandi. Nah, untuk jamak muzakkar salim, mansubnya pakai huruf ya. Ngebedainnya gimana? Ngebedainnya kalau musanna nunnya kasro, sebelumnya fathah. Kalau jamak muzakkar salim, nunnya fathah, sebelumnya kasro. Itu ngebedainnya di situ. Ya, kan mirip banget ya. Kalau seandainya gundul, kan sama persis, gitu ya. Sama persis. Uhibu muhandi sina. Yang mana ya? Oh iya. Uhibu muhandisa ini iya, mustahidina. Tanda nasabnya adalah huruf ya. Jadi pakai waw ini kalau marfu, pakai ya kalau mansub. Nah, fahimtuna ya akhwat? Tetap kalau fathatain harus selalu ada tambahan alif. Pokoknya pokoknya semua fathatain harus selalu alif. Gitu. Jadi penambahan alif ini bukan karena dia jadi maf'ulun bih, bukan karena dia jadi naat dan yang lainnya, tapi kasusnya karena dia bertanda baca fathah tain. Kecuali pada huruf takmar butoh, tidak usah tambahkan alif. Ini kaidah penulisan ya. Semua fathatain selalu tambahkan alif kecuali takmar butoh. Itu. Karena nanti kaidahnya kaitannya ke tajwid, dibacanya dimadkan. Jadi 2 harokat kalau wakof itu ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu? Yang masih ragu penulisannya? Ayo, yang mau tanya silakan. Belum ada? Lanjut ya. Yang terakhir, majrur. Kemarin kita menggunakan kata rogib tu fi ya. Masih ingat artinya? Menyukai. Rogib tu fi. Ada fi harfu jar. Kalau ada harfu jar, maka setelah isnya isi menjadi majrur. Isi majrur untuk yang mufrad pakai kasroh. Nah ini perlu ada yang digeser lagi. Cukup ternyata. Kenapa? Gini ya. Ya, rogib tu fi ada harfu jar, maka setelahnya akan menjadi isim majrur. Isim majrur untuk mufrad punya tanda akhiran kasroh ya. Kalau intinya kalau ada harfu jar, isim setelahnya akan punya hukum majrur. Nah, untuk majrur, untuk yang mufrad tandanya adalah kasroh. Kita rubah ke musanna. Rogibtu fi muhan di saini, pakai huruf ya. Tanda jarnya pakai huruf ya. Muhan di saini tahidaini.
Jadi untuk huruf ya pada musanna ini digunakan dalam kondisi mansub dan majrur. Nanti bentuknya sama persis. Muhandisaini, muhandisaini, mujtahidaini, mujtahidaini. Tapi yang atas nggak boleh kita sebut majrur karena faktor penyebabnya ada fiil dan fa'il. Yang bawah ini nggak boleh kita sebut mansub karena faktor penyebabnya adalah harfu jar gitu. Jadi yang bawah meskipun bentuknya sama, yang bawah harus kita sebut isim majrur. Yang atas harus kita sebut dengan mansub, isim mansub. Karena beda faktor penyebab. Gitu ya. Beda faktor penyebab. Sekarang kita rubah ke jamak. Raghibtu fi muhandisina, sahih. Pakai huruf ya juga ya. Muhandisina, naatnya harus sama mujtahidina. Sama-sama dengan huruf ya. Nih, silakan kalau ada yang mau ditanya. Jadi, ya, Bu. Yang mana? Oh, itu pasangannya, Bu. Yang tanya siapa ya? Oh, Bu Yani. Saya cari ke belakang, ya. Jadi, kata rogib tuh, kalau pasangannya fi artinya suka. Tapi kalau pasangannya an, berlawannya jadi benci. Jadi nggak suka. Gandengannya, jadi mengartikannya satu langsung. Rogib tuh fi, saya suka, saya cinta. Gitu ya. Tapi kalau rogib tuh an, pasangannya an, berarti nanti artinya sebaliknya. Gitu ya. Jadi tapi mengartikannya satu langsung. Gitu. Pakai ain, an. Ya, kalau di Al-Baqarah tuh ada yang pakai mudhari, wa may yarghabu an millati Ibrahim. Siapa yang nggak suka dengan milahnya Ibrahim? Ada itu ya. Jadi beda mana ya? Kenapa? Jangan diartikan sendiri, dia diartikan langsung saja dengan suka, senang, cinta, gitu ya. Tapi kalau pasangannya an, roghib tu an, maka ini jadi lawannya, jadi benci, nggak suka, ya, jadi lawannya. Jadi berlawanan sekali antara pasangan pakai fi atau pakai an. Gitu. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, jadi untuk jamak muzakkar salim, tanda i'rabnya jamak muzakkar salim, kita akan gunakan waw nun dalam kondisi marfu. Dan kita gunakan ya nun dalam kondisi mansub ataupun majrur. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Jamak muzakkar salim. Belum ada? Fahimtunna ya akhwat? Salah paham ya. Semoga pahamnya terus berlanjut sampai ke rumah. Sekarang kita ganti ya ke jamak muannats salim. Ini sudah ada khalas ana amsah. Saya hapus ini. Ada yang masih membahas? Silakan. Ada yang masih bertanya enggak? Coba dilihat dulu harokatnya, mungkin ada yang salah atau ada penambahan huruf. Sudah betul semua harokatnya? Sudah ya. Selesai, kita hapus. Kholas, gitu dong Bu. Kholas, ya. Gak apa-apa, dihapus aja. Biar baru lagi.
Mm-mm. Apa Bu? Apanya tuh? Pakai V. Mm-mm. Pakai B. B itu untuk digunakan biasanya. Kalau huruf jar lain apa ya, sebentar. Pakai ilah kan bisa Bu. Ilah, min, li bisa. Artinya kalau yang tadi memang jadi satu, sudah jadi satu kalimat, jangan dipisah, tapi kan tetap nanti robnya rogibtu fiil fa'il fi harfu jar. Tetap dia harfu jar, bukan berarti dia bukan harfu jar, cuma kalau dipasangkan dengan mengartikannya saja itu. Apa? Kalau rogibtu ya failnya itu tu-nya. Kita kan pernah nulis ya di tasrif ya. Dalam setiap tasrif sudah ada domir yang jadi pelaku. Untuk fi'il madi ada dua yang mustatir, huwa sama dia. Yang domirnya nggak kelihatan, pelakunya nggak kelihatan. Kalau yang lain semua pelakunya kelihatan. Ada huruf alif, huruf waw, huruf ta, itu namanya domir yang berkedudukan sebagai pelaku, fa'il. Gitu. Ya. Kalau yang harfu jar nanti kita akan buat contoh kalimat lagi nanti dengan yang mubtada khobar. Sekarang kita masih pakai yang fi'il. Ya. Jadi fi-nya itu nanti jangan dianggap bukan harfu jar ya. Dia tetap harfu jar, tapi dia menjadi pasangan untuk kata raghiba, yarghabu. Kalau pasangannya fi berarti suka, kalau pasangannya an berarti lawannya, tidak suka. Itu ya. Sekarang kita masuk ke bentuk jamak yang kedua, yaitu jamak muannas salim. Nih, kita lihat bentuk tunggalnya dulu ya. Farihat qalibatun faizatun. Farihatnya adalah fi'il, perbuatannya ya. Senang, bahagia. Siapa yang senang? Yang senang adalah seorang siswi. Maka dia adalah fa'il. Fa'il tadi harus marfu. Nggak usah saya tulis lagi marfunya ya, karena sudah ada di awal ya. Fa'il. Kemudian kita masih mau kasih sifat.
siswanya yang senang nih, yang gembira yang mana? Yaitu siswa yang juara. Nah, maka di sini ada pengertian yang berarti faizah nanti akan menjadi naat, menjadi sifat untuk kata yang disifati yang istilahnya disebut dengan man'ut, yaitu kata tholibatun. Naat harus selalu sama, harus selalu sesuai dengan man'utnya. Man'utnya nakiro, naatnya nakiro. Man'utnya mu'annas, naat mu'annas. Man'utnya mufrad, naat mufrad. Man'utnya marfu, naat juga marfu. Sudah sesuai, kita artikan dengan yang. Kemudian kita rubah ke musanna. Untuk musanna sama saja kaidahnya. Baik muzakkar ataupun mu'annas, berakal atau tidak berakal. Dari mufrad ke musanna, kaidahnya teorinya selalu sama. Yaitu penambahannya ada alif, nun. Nunnya apa? Kas. Sebelum alif fathah, ataupun ya, nun, kasroh sebelumnya fathah. Yang pakai alif berarti marfu, pakai ya berarti mansub dan majrur. Ya. Farihat ba, huruf ta marbutoh ganti dulu dengan ta maftuhah. Ya, jadi ta marbutohnya nanti penulisannya jangan dipisah dengan alif, tapi langsung digabung. Ta marbutoh dibuka jadi ta maftuhah, baru kita tambahkan dengan alif. Di sini kita tambahin alif karena jadi fa'il, kan harus marfu ya. Tholibatani. Nah, huruf alif inilah tanda rofaknya. Dua siswi yang apa? Dua siswi yang juara. Izatani. Izatani. Berarti sudah ada kesesuaian ya. Sama-sama nakiro, sama-sama mu'annas, sama-sama marfu, sama-sama musanna. Sudah sesuai ya. Kalau kita mau rubah ke jamak, untuk isim-isim yang mu'annas, nama perempuan, sifat perempuan, kosakata yang berakhir dengan ta marbutoh, rata-rata perubahannya ke jamak mu'annas salim ya. Nama jamaknya adalah jamak mu'annas salim, jam'u mu'annasin salimun. Ya. Yang disebut dengan jamak salim, kalau ada istilah salim berarti dari tunggal ke bentuk jamak, huruf-hurufnya dan harokatnya masih sama ya. Farihat. Caranya adalah dengan menambahkan ya, prosesnya ya. Prosesnya adalah ta marbutoh kita buang, kita rubah menjadi alif dan ta. Kita rubah jadi alif dan ta. Adapun harokat alif dan ta-nya nanti punya dua kemungkinan. Alif ta ada yang doma. Ini tergantung ya. Kalau nggak pakai alif lam ya berarti doma tain. Ada alif ta yang berharokat kasroh atau kasroh tain. Dia nggak punya fathah. Alif ta tidak punya harokat fathah. Jadi kalau mendapati alif ta berharokat fathah berarti bukan jamak mu'annas salim ya. Jamak mu'annas salim kemungkinannya dua saja. Antara domah atau kasroh. Ya, jadi domah saya tandai di domahnya bukan di alif ta-nya ya. Karena alif ta itu memang cara penambahannya. Adapun tanda i'rabnya ada di domah. Kapan kita pakai domah? Kalau marfu. Kapan kita pakai kasroh? Ini dua kemungkinan. Mansub atau majrur. Ya. Jadi dia nggak punya harokat fathah ya. Antara domah atau kasroh. Kasroh digunakan untuk mansub dan majrur. Ya. Dari farihat ada fiil, maka kata tolibah jadi fa'il berarti harus marfu. Dari tolibatun aslinya tolibatun. Prosesnya ke jamak,
ta marbutoh kita buang. Ya, ta marbutohnya kita buang. Setelah kita buang, kita tambahkan alif dulu, baru huruf ta. Ya, karena jadi fa'il marfu, kita kasih ta dhammah. Adapun tanwin, karena tidak beralif lam. Ya. Farihat thalibatun faizatun. Sama. Ya. Ini sudah ada sesuai, sama-sama nakiro, sama-sama mu'annas, sama-sama marfu, sama-sama bentuknya jamak. Berarti sudah sesuai, bisa kita kasih pengertian yang. Farihat thalibatun faizatun. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Masih muda? Kita ke bentuk. Semoga tidak lupa ya. Sekarang kita ke bentuk yang mansub. Oke, sebentar ya, saya lupa katanya. Hanna tuh ya. Mana hanna tuh? Mengucapkan selamat. Hanna tuh saya mengucapkan selamat, berarti sudah ada fiil mengucapkan selamat dan sudah ada tu yang menjadi fa'il yang kita artikan dengan saya. Saya mengucapkan selamat. Siapa nih yang diucapkan selamat? Diucapkan selamatnya kepada thalibah, siswi. Yang diucapkan selamat akan menjadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih i'rabnya harus mansub ya. Berarti kita kasih tanda nasab. Untuk yang tunggal tanda nasabnya fathah. Nah ini kalau ta marbutoh jangan dikasih alif ya. Kenapa nggak dikasih alif? Kasusnya karena hurufnya ta marbutoh. Karena ta marbutoh kalau diwakofkan dia nggak jadi ta bacanya, tapi jadi huruf H gitu. Makanya nggak dikasih alif. Tapi kalau huruf yang lain, kenapa dikasih alif? Karena kalau diwakofkan jadi A, jadi panjang. Gitu ya. Kalau ke ilmu tajwid. Hanna tu thalibatan faizatan. Nah, sama-sama mansub, mufrad, mu'annas. Ya, nakiro. Sudah selesai ya. Kemudian untuk musanaknya hanna tu tadi kalau mansub dan majrur pakainya huruf ya. Hanna tu menjadi tholibataini huruf ya. Faizataini. Nah ini ya. Sama-sama mansub. Untuk musanna mansubnya sama, mau mudzakkar, mau muannas, mau yang tidak berakal ataupun berakal, semuanya sama. Marfu pakai alif, mansub pakai ya, majrur pakai ya. Untuk jamaknya tadi jamak muannas salim ta marbutoh diganti dulu ke alif dan ta. Tanda rofanya tadi pakai dhammah. Ada satu lagi tanda yang kasroh yaitu untuk mansub dan majrur. Sekarang bab kita lagi di mansub. Maka menjadi hanna tu
libatin fa izatin. Ya, kasroh ini jangan dianggap majrur. Ya, jadi makanya kenapa kita kalau menghafal nanti bukan kasroh dengan kasroh, fathah dengan fathah, doma dengan doma. Kita kan sudah tahu tanda-tandanya ya, ternyata ada bermacam-macam. Jadi menghafalnya marfu dengan marfu, mansub dengan mansub, majrur dengan majrur. Karena nggak semua kasroh berarti majrur. Ada kasroh ternyata mansub, yaitu untuk jamak muannas salim. Ada yang ditanyakan dulu? Meskipun nggak diberi fi, jamak muannas salim, tanda nasabnya pakai fathah. Dia nggak punya tanda fathah. Dia nggak punya tanda kas. Betul, dia nggak punya tanda fathah. Ya. Dia nggak punya tanda fathah. Jadi saat dia yang mestinya bertanda fathah, dia pakainya kasroh. Jadi nanti kita menghafalkan itu bukan kasroh dengan kasroh, ya tadi yang seperti yang saya sebutkan. Yang diingat adalah marfu dengan marfu, mansub, majrur dan majrur. Sekarang kita ke majrur. Nazartu ila, karena ada ila harfu jar, maka setelahnya harus isim majrur. Isim harus menjadi isim majrur. Maka dari kata tolibatan berubah menjadi tolibatin. Tanda jarnya pakai kasroh. Nazartu, saya melihat ke siapa? Ila tolibatin, ke siswi. Faizatin, siswi yang juara. Ya, sudah sesuai semua. Nakiro, muannas, majrur, mufrad sudah terpenuhi. Sekarang kita rubah ke musanna. Pakai huruf apa berarti? Iya, ya. Nazartu ila tolibataini. Pakai huruf ya. Tolibataini fa izataini. Sama persis ya. Nanti untuk jamaknya menjadi nazartu ila tolibatin faizatin. Jadi kalau ibu-ibu baca Quran ada mukminatin, qonitatin, taibatin, itu belum pasti majrur. Bisa jadi dia mansub. Harus lihat dulu amilnya, faktor penyebabnya. Kalau faktor penyebabnya ada harfu jar, ya berarti tolibatin kita sebut isim majrur. Tapi kalau faktor penyebabnya ada fiil dan fa'il, berarti dia jadi objek, berarti mansub. Meskipun pakai kasroh, nggak boleh kita sebut majrur, tapi kita sebut dengan mansub. Karena faktor penyebab berbeda. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu? Jam berapa? 8.52. Ini kalau saya tambah dengan yang jamak taksir khawatir berat sekali Bu ya. Sudah cukup ya? Jangan dulu jamak ya. Jamak muzakkar salimnya, jamak taksirnya pekan depan ya. Mohon ada yang mengingatkan saya, khawatir lupa. Jamak taksir. Ya, nanti kan pekan depan mesti sebelum kita ke jamak taksir mesti akan ada ngulang lagi mufrad, musanna, jamak taksir gitu. Nanti baru kita latihan ke kalimat.
Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Iya. Iya, bukan kasrohnya bukan karena bi, karena jadi mudhof ilai. Naat man'ut ya. Ayo. Ini sudah saya hapus. Ya, ini saya hapus ya. Dari ta'awud ya, kita coba naat man'utnya. Ta'awud, dari ta'awud, a'udzu billahi rajimi. A'udzu kita sudah belajar fil apa? Mudhari. Ada ciri hamzah di depan fil mudhari ya. A'udzu artinya aku berlindung atau saya berlindung. Ada huruf ba, harfu apa namanya? Harfu jar. A'udzu ini fi'lun mudhari'un. Ciri hamzah berarti domir ana mustatir. Hamzah bukan domir ya. Hamzah itu ciri fi'il mudhari, pelakunya nggak kelihatan ya, sembunyi, mustatir. A'udzu saya berlindung billahi. Ini kita artikannya dengan Allah atau kepada Allah biasanya? Kepada Allah. Jadi huruf ba itu fungsinya nanti ilsaq, melekat. Kita berlindung nggak pernah lepasnya dari Allah gitu ya. Suatu yang namanya kita berlindung pasti kaitannya dengan Allah. Makanya kenapa di sini pakai huruf ba. Ba harfu jar, maka Allah nanti menjadi isim majrur. Tanda jarnya pakai kasroh. Kemudian ada min harfu jar. Harfu jar aslinya min, tapi karena kita sambung dengan alif lam, maka dikasih harokat bantuan fathah ya. Jadi fathah ini bukan harokat asli, aslinya adalah sukun. Ini namanya harokat aridhah, harokat yang muncul sebagai bantuan ya. Minas syaitani ada harfu jar, maka syaitan juga isim majrur. Syaitan isim majrurnya tanda jarnya pakai kasroh karena tunggal. Kalau dua jadi apa? Syaitani. Ya, minas syaitani. Kalau jamak nanti jamak taksir. Syayatini. Kalau pakai alif lam dia bisa kasroh. Kalau nggak pakai alif lam dia tanda jarnya pakai fathah. Kita belum belajar. Ya. Kenapa? Kenapa mau ditulis? Oh, belum pernah dengar. Ya, kalau setannya dari jenis manusia ada 2 orang dan itu penjahat, ya 2 orang itu jahat, kita bisa bilang ini gitu ya. Dari 2 setan ya. Kita bisa bilang 2 setan karena kelihatan ya, tapi kalau nggak kelihatan kan nggak bisa menentukan ya. Cuma dia tetap bisa dimusannakan. As-syaitan ada alif lam berarti apa namanya? Ma'rifah. Ar-rajim ma'rifah. Ya. Kemudian as-syaitan ar-rajim tidak ada tamar buto, kita sebutnya dengan muzakkar.
Ya, bentuk syaiton kan menunjukkan satu, berarti mufrad. I'rabnya syaitoni, rojimi, sama-sama majrur. Sudah ada kesesuaian? Sama semua kan? Kalau sama semua berarti bisa kita kasih kaidah na'at dan man'ut. Berarti ar-rojimi adalah na'at, as-syaitoni man'ut. Ada kesamaan. Maka kita kasih pengertian yang gitu. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Gitu. Ya. Sampai sini bisa dipahami? Kadang bismillah ya. Kenapa? Iya. nanti kan kita memang ada prakteknya ya. Biasanya kita ada prakteknya, kaidahnya ke Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillah ini dari bi dan ismi. Tapi khusus untuk lafadz bismillahirrahmanirrahim, alif ini dibuang. Ya, khusus untuk bismillahirrahmanirrahim, alifnya dibuang. Tapi kalau ikra bismi rabbika, pasangannya kan kata rob, itu alifnya tetap ada, gitu ya. Khusus untuk bismillah. Nah, ada bi namanya harfu jar. Ada ismi berarti isim majrur. Perhatikan kata isim, ada alif lamnya enggak? Enggak ada alif lam. Ada tanwinnya? Tidak ada. Berarti mudhof. Ya, ismi nakiroh. Didofahkan ya kepada lafaz Allah. Lafaz Allah ini nakiroh atau ma'rifah? Ma'rifah. Maka kata ismi naik statusnya jadi ma'rifah. Allahi menjadi mudhof ilai. Mudhof ilai punya aturan dia harus majrur. Jadi Allahi majrur bukan karena bi. Bi ini hanya memajrurkan ismi, gitu ya. Jadi bismi majrur karena harfu jar. Adapun Allahi sebab majrurnya karena jadi mudhof ilai. Gitu ya. Sekarang Allahi tadi kategorinya ma'rifah ya. Saya tulis di sini. Allahi ma'rifah. Kalau secara tata bahasa meskipun nggak boleh kita sebut muzakkar ya, tapi secara tata bahasa karena tidak bertamar butoh kita sebut dengan muzakkar. Ya. Meskipun ini kesannya tidak beradab karena Allah laisa kamitslihi syai'un, tapi ini secara kaidah ya, kaidah bahasa Arabnya. Ma'rifah, muzakkar, mufrad dan majrur. Ar-Rahmani, kita lihat apakah Ar-Rahmani ma'rifah? Iya. Apakah muzakkar juga? Mufrad juga dan majrur. Sudah ada kesamaan. Berarti bisa kita kasih pengertian yang. Nah, maka kata Rahman kita sebut dengan na'at dan Allah kita sebut dengan man'ut. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Adapun Ar-Rahimi, Ar-Rahimi masih sama? Ar-Rahimi sama? Ma'rifah juga? Sama muzakkar, sama mufrad, sama majrur. Berarti na'at juga. Man'utnya mana? Ar-Rahimi. Bukan Ar-Rahmani, Ar-Rahman na'at. Ar-Rahimi man'utnya tetap Allah. Jadi di sini na'atnya ada 2. Boleh nggak sih na'at lebih dari 1? Boleh. Mau berapapun boleh. Ya. Jadi
Allahi man'ut, naatnya ada dua, ar-Rahmani dan ar-Rahimi. Jadi naat itu nggak harus satu ya. Naat itu bisa banyak. Bisa jejer terus. Yang penting harus tetap sama. Harus sama ikut polanya. Gitu ya. Boleh disebut semua. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, dan seterusnya. Contohnya kita melihat ada seorang laki-laki. Ro'aitu, saya melihat. Ar-rajula. Laki-laki yang gimana nih? Yang solih. As-solihah. Boleh kita tambahkan pakai wa, boleh pakai wa atau langsung. Yang penting masih tetap sama. As-solihah, sudah soleh. Al-mujtahida, al-ghaniyah, kaya. Al-jamilah. Ini kan sifatnya banyak ya. Dan ini masih sama semua. Sama ma'rifah. Ya, sama muzakkar, sama mufrad, sama mansub. Maka nanti rajul jadi man'ut. Kemudian as-solihah naat 1. Al-mujtahidah masih sama naat 2. Al-ghaniyah naat 3. Naat 4. Mau ditambahin lagi. Al-jamila as-sabira. Sobuas. Lengkap. Itu ya. Nah, itu dulu. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada yang ditanya? Sudah cukup, Mbak Adita? Isim alam. Kenapa? Jar majrur. Tetapkan bi-nya harfu yang mana ini ya? Billahi itu kan dari bi harfu jar dan Allahinya isim majrur. Bukan, nanti ya harfu jar dan isim majrur namanya memang itu sibhul jumlah ya. Jadi kalau ada harfu jar dan isim majrur, nama istilahnya nanti ya jar majrur gitu. Istilahnya harfu jar dan isim majrur. Jadi nggak bisa kita sebut mudhof dan mudhof ilaih, karena kalau mudhof ilaih dua-duanya harus isim. Kalau jar majrur kan yang satu huruf, yang satu isim gitu. Ya, nama istilahnya jar majrur kalau disingkat. Nah, silakan, ada yang mau tanya? Yang melihat saya, yang dilihat si laki-laki. Kalau rojulu nanti saya melihat, si pria juga melihat. Nah, yang dilihat siapa? Karena kalau marfu, Bu, berarti dia harus jadi subjek, jadi pelaku. Dia melihat juga. Gitu. Kalau objek yang dilihat dia harus mansub. Itu teorinya. Fa'il harus marfu, maf'ulun bih harus mansub. Sudah, silakan, ayo kalau ada yang mau tanya lagi sebelum kita akhiri ya. Ariboh. Harokat yang muncul ya, harokat muncul karena ada faktor penyebab. Salah satunya adalah sebagai bantuan. Udah harokat bantuan gitu ya, harokat bantuan. Ayo silakan, ada yang mau tanya lagi
Ah, ah. Apa tuh Bu contohnya? Kalau Bismillahirrahmanirrahim sudah selesai. Terus berarti nanti ya struktur tambahan lagi. Allazi khalaqas samawati wal ardo. Bisa. Kalau huruf kosam nanti maknanya demi, sumpah. Kalau di sini nggak kita sebut kosam, nggak kita huruf kosam tuh nanti masuk bagian harfu jar, tapi secara makna dia berbeda. Kaidahnya sama, tetap majrur. Huruf kosam itu ya sama, masuk kategorinya harfu jar, cuma memaknainya yang berbeda. Gitu. Kenapa? Kalau huruf kosam kita artikannya demi. Billahi, demi Allah, gitu. Wallahi, demi Allah. Tallahi, demi Allah, gitu. Wal asri, demi masa, gitu. Tapi kalau bi dan ta khusus lafaz Allah ya. Bi dan ta khusus lafaz Allah. Tapi kalau wa bisa dengan selain lafaz Allah. Cuma kalau bersumpahnya dengan selain lafaz Allah berarti bukan kita manusia. Kalau kita manusia, muslim ya cuma bisa bersumpah dengan nama Allah. Nah, itu ya. Sudah? Masih ada yang mau tanya lagi? Ayo silakan. Yang masih penasaran? Sudah selesai? Ayo kita ingat dulu sebentar ya, yang tadi kita pelajari, Naat man'ut harus ada kesesuaian dari 4 hal. Kita urutkan dari yang sini dulu aja, dari jenis berarti harus sama mudzakar atau muannas. 2 dari sisi kejelasan, yaitu dari sisi nakirah dan ma'rifah. Nakirah cuma punya 1 ciri, yaitu tidak beralif lam. Kalau ma'rifah salah satu cirinya adalah beralif lam. Tapi ada 7 yang sudah kita pelajari. Selain beralif lam, ada apa lagi? Isim, alam, yaitu nama orang, nama tempat, nama negara, ya, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, isim domir, kata ganti. Yang keempat, isim isyarah, yaitu kata tunjuk. Yang kelima, isim mausul, kata sambung yang artinya yang. Yang keenam, mudhof ilal ma'rifah, yaitu isim nakirah yang disandarkan kepada isim ma'rifah. Isim ma'rifahnya poin 1 sampai 6 ya. Kemudian yang terakhir ma'rifah lagi adalah jika ada nida ya, menjadi kata setelahnya menjadi munadah yaitu yang dipanggil. Kemudian ketika membuat na'at man'ut lagi harus ada kesamaan, tadi baru 2. Dari ke jenis, kejelasan, 1 lagi dari sisi jumlah, yaitu mufrad dengan mufrad, musanna dengan musanna, jama dengan jama. Jama ada 3, jama apa? Muzakkar salim, muannas salim, sama taksir. Kita baru 2 ya tadi fokusnya. Terakhir harus ada kesamaan dari sisi i'rab, yaitu apa? Marfu dengan marfu, mansub dengan mansub, majrur dengan majrur. Tanda rofanya mufrad apa? Doma. Tanda nasabnya mufrad fathah. Tanda jarnya mufrad kasrah. Tanda rofanya musanna alif. Tanda nasab dan tanda jarnya ya. Tadi apa? Saya sebut musanna atau jama? Musanna ya. Tanda rofanya jama muzakkar salim dengan huruf wawu. Tanda nasab dan tanda jarnya dengan ya. Kemudian muannas salim. Tanda rofanya pakai doma. Tanda nasab dan jarnya pakai kasroh. Semoga bisa dihafalkan ya. Ya Rabbal alamin.
Ya, kita ketemu lagi insya Allah di pekan depan. Semoga Allah berikan kesehatan semua. Kita kembali belajar bersama ya. Kita tutup dulu, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafarah majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.